Perkembangan zaman turut membawa tantangan untuk kita. Kreatif dan inovatif menjadi salah satu kunci menghadapi tantangan tersebut. Sama halnya seperti memasak. Sebuah seni dan kreativitas turut hadir di dalamnya. Konsistensi serta kualitas dari sebuah masakan menentukan rasa yang tak terlupakan. Saya sendiri memulai dari hal kecil yang menjadi lebih besar. My name is Norman Ismail. Ini dia cerita saya. Orang-orang mengenal saya ada dua karakter sih yang biasanya mereka kenal. Kalau teman komunitas saya tentunya mereka mengenal bukan hanya sebagai seorang chef, tapi mereka mengenal saya juga sebagai seorang bikers atau ya seneng naik motor lah gitu. Tantangan sebagai seorang chef tentunya banyak sekali ya tantangannya. Yang paling kasat kelihatan ya kita harus menyajikan produk atau selalu menyajikan makanan yang baik dan enak yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu adalah tantangan terberat bagi kita karena ketika seorang chef menghidangkan satu makanan yang tidak mempunyai cita rasa yang baik, itu akan menjadi satu tekanan sih buat kita. Banyak orang ya yang berkomentar produknya kurang bagus sehingga impact-nya juga ke saya pribadi sebagai seorang chef tentunya akan kurang baik. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan kalau menurut pendapat saya. Tapi mungkin ada beberapa juga yang berpendapat ada yang lebih mementingkan kualitas dan ada juga yang lebih mementingkan kuantitas. Bagi saya itu adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena untuk mendapatkan kuantitas yang baik, kan harus dimulai dengan kualitas yang baik dulu. Gimana kita bisa mendapatkan penjualan dengan kuantitas yang baik kalau produk kita tidak baik. Jadi kualitas dan kuantitas adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Dapur ternyaman. Satu, kita memilih alat sesuai dengan fungsinya ya. Jadi kita memilih alat sesuai dengan fungsinya, tentunya juga menyesuaikan dengan luas besaran dari dapur yang kita miliki. Itu penting karena selain fungsional, kita juga memerlukan sirkulasi yang baik, kemudian pencahayaan yang baik, kemudian juga ada dilengkapi tentunya dengan storage atau penyimpanan yang baik. Mungkin kalau tempatnya kecil bisa disiasati dengan dapur yang compact, namun kita bisa memaksimalkan fungsi dari alat yang kita punya di dapur. Ya kalau saya pribadi sih biasanya kalau untuk di rumah ya beli alat yang apa yang biasa hari-hari kita pakai, ya itu yang kita beli. Biasanya kan kalau di rumah nggak terlalu kompleks ya, tapi kalau misalnya di industri biasanya saya akan memilih equipment sesuai dengan menu apa yang akan kita jual di satu restoran itu. Kalau suka motorannya sih dari sejak kuliah juga saya udah suka. Motor besar itu 20 tahun yang lalu lah, 2002, 2003 lah. Mulai dari motor sport sampai ke motor cruiser. Kenapa suka motoran? Ya kayak enjoy aja sih. Beda ya nyetir mobil sama motoran. Nyetir mobil kan ya kena angin ya. Kalau motoran kena angin langsung. Terus kalau hujan nggak kepanasan. Kalau panas nggak kehujanan. Kenapa saya seneng motor? Ya lebih ke bisa explore kemana-mana. Misalnya saya bisa jalan, bisa touring, bisa ke daerah-daerah lain, bisa lihat satu daerah baru, bisa kenal dengan culture yang berbeda dari tempat yang saya tinggalin, bisa ketemu dengan aneka makanan atau aneka kuliner yang sebelumnya saya belum bisa temukan di tempat saya sendiri. Jadi kadang-kadang kalau makanannya dikira cocok itu bisa jadi salah satu referensi untuk saya. Kalau ada waktu luang ya itu tadi paling kalau nggak motoran atau ya di rumah saya main sama keluarga sih. Either itu mainnya hanya di rumah, sesimpel nonton film bareng-bareng di rumah, atau emang kita jalan keluar bareng sekeluarga. Sekedar
cari makan atau ngopi atau ke mall, yang ngajak main anak-anak. Hal baru, so far sih belum ada ya. Jadi saya masih tetap stick dengan profesi saya sebagai seorang chef. Masih kerja di TV, masih ngerjain juga sebagai konsultan restoran, masih juga kerja untuk brand lepasan ya. Jadi mencoba hal barunya untuk sementara belum ada. Olahraga tertentu nggak ada sih ya, saya olahraga biasa aja, ke gym, jalan, boxing. Ya itu aja sih, maksudnya olahraga yang memang simple dan bisa dilakukan setiap hari. Kalau nggak sempet minimal saya 15-20 menit saya nonton YouTube, saya aerobik. Untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas, pertama jangan cepat puas dengan apa yang kita raih, kemudian jangan berhenti untuk belajar, untuk selalu menggali apa yang bisa kita lakukan. Karena dengan kita mempunyai banyak pengetahuan, tentunya kualitas dalam diri kita tentunya akan terus bertambah, karena dengan begitu kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Karena yang bisa memenangkan kompetisi adalah pribadi yang unggul di bidangnya. Moto saya, jadi kalau buat saya itu orangnya tidak cepat puas dengan apa yang saya raih, kemudian saya akan selalu terus menganggap diri saya ini bodoh, saya nggak tahu apa-apa, sehingga itu akan memacu saya untuk terus belajar, karena dengan demikian kita bisa berkompetisi dengan orang-orang di luar sana. Late night.